Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Pulang Pisau, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan 2002 Angkatan 3 di LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan menampilkan video uji kinerja saya di kelas 10 MIPA SMA Negeri 2 Pulang Pisau dengan materi nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas kembali di pagi hari ini. Nah, materi pada pagi hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Baik, sebelum memulai materi, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air, sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bu. Indonesia tanah airku, tanahku tanahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa dan bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu cek dulu daftar hadir kalian ya. Yang pertama Aulia Hasanah, Dia Mufiska, Elena, Ooi Alundra, Ujangga, Alhamdulillah hadir. Sri Mutiara, Sulisnawati, dan Mutiara. Baik, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena kita tetap bisa memenuhi kewajiban kita untuk tetap disiplin hadir setiap hari pada proses belajar mengajar. Baik, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari, Ibu mau review sedikit ya tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, bab sebelumnya pada minggu sebelumnya kita sudah pelajari tentang apa anak-anak? Tentang
kejujuran. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu makna dari kejujuran? Saya Bu. Oke, dijaga. Kejujuran itu adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Oke, kita kasih aplaus untuk penjaga. Jawabannya adalah benar. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua, setiap kita melakukan sesuatu harus ada dalil atau harus ada dasar dari Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang yang ditanyakan dasar Al-Quran apa tentang kejujuran, yaitu di Quran surat berapa dan ayat berapa? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Quran surat berapa saya? Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, selanjutnya yang ketiga nih, pertanyaan ketiga. Dalam kita mempelajari tentang kejujuran kemarin, kejujuran itu dibagi menjadi 3 menurut Imam Al-Ghazali. Nah, siapa di sini yang bisa menyebutkan 3 bentuk kejujuran itu? Oke, dia. Silakan sebutkan. Ada kejujuran dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Oke, ada 3 ya. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Oke, kita kasih aplaus untuk kita semua. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sekarang ada hubungannya nggak sih pembelajaran yang kemarin itu dengan yang kemudian yang akan kita pelajari sekarang? Ada. Oke. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang kejujuran, ya. Nah, sekarang materi yang baru yaitu tentang menuntut ilmu. Nah, hubungannya apa di antara kedua materi ini? Dalam setiap kita melaksanakan kejujuran, kita perlu dalil, ya. Perlu ilmu. Makanya itu kita juga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu seperti apa gitu ya? Nah, makanya kita akan pelajari pada pagi hari ini. Nah, itu akan jelaskan ya kompetensi dasar yang akan kita menjadi dasar pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis semangat keilmuan. Yang kedua menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah Allah pada Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang ketiga menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber ilmu Islam. Yang keempat menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Baik, tadi sudah Ibu jelaskan kompetensi dasar pada pembelajaran pagi hari ini, dan selanjutnya Ibu akan jelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menganalisis semangat keilmuan, yang kedua menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 122, dan yang ketiga menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, dan yang keempat yaitu menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 122. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Nah, yang bisa ya. Nah, selanjutnya ya, marilah kita saksikan video pembelajaran yang akan ditayangkan di depan. Oke, perhatikan dengan baik ya, jangan berbicara dengan temannya ataupun sibuk beraktivitas sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mako PAI Channel. Kali ini kita akan membahas materi PAI untuk kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian tentang ilmu. Kemudian yang kedua, hukum menuntut ilmu. Ketiga, keutamaan menuntut ilmu. Dan yang terakhir, yang keempat, dalil Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian menuntut ilmu. Ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Sedangkan ilmu dalam bahasa Arab diambil dari kata alima ya'lamu ilman,
artinya mengerti, memahami dengan benar-benar. Sedangkan pengertian ilmu dalam istilah Islam yaitu segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datangnya dari Allah, yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya dan alam ciptaannya termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Pembahasan yang kedua, hukum penuntut ilmu. Hukum dalam menuntut ilmu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fardu ain. Apa itu fardu ain? Itu ilmu yang perlu dipelajari setiap individu, baik muslim laki-laki maupun perempuan, tanpa terkecuali dan tidak dapat diwakilkan. Misalnya seperti ilmu untuk mengenal Allah, ilmu mempelajari tentang ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian hukum yang kedua adalah fardu kifayah, yaitu ilmu yang wajib dipelajari minimal oleh satu orang dalam suatu wilayah, sehingga kewajiban bagi orang lain menjadi gugur bila sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut. Contohnya seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu sudah jelas memiliki keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, di mana Allah berfirman, yang artinya, dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ad-Dailami, di mana Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam yang akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang keempat lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Keutamaan yang kelima yaitu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Zaid, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Zaid, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitab Allah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan yang terakhir adalah dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Baik, tadi sudah kita saksikan video pembelajaran tentang nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Oke, dari materi video yang tadi sudah kita saksikan, ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup ya? Oke, nggak ada yang ditanyakan? Ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan pada tahap proses pembelajaran berikutnya. Nah, kita akan membagi kelompok ya. Jadi karena kalian ada 8 orang, itu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, kemudian nanti akan ditayangkan video ya, dan itu akan dibagikan dalam KPD untuk kalian. Nah, kemudian silakan kalian berdiskusi, dan setelah diskusi nanti melakukan presentasi. Nah, kemudian berharap diskusi nanti kita akan tayangkan video dan ada di lembar LK dan KPD. Oke, itu pembagian kelompoknya mulai dari sini. Itu 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Silakan dimulai. 2. Oke, yang angka 1 silakan duduk di sebelah sini. Yang angka 2 silakan duduk di sebelah sini.
Yuk, sekarang kita langsung posisinya. Cukup angkat bangku saja, 2 di samping sana, 2 di samping sini, 2 di sini dan di situ. Mejanya tidak perlu di depan. Oke, silakan kerjakan. Di sini ada lembar kerja ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan dibuka. Di dalam lembar kerja tersebut ya, di situ dijelaskan tentang kompetensi dasar dan langkah kegiatannya. Nah, di dalamnya ada wacana, silahkan dibaca pada halaman 3 ya. Kemudian pada lembar yang keempat itu ada link video ya. Untuk link videonya akan diputar di ini. Silakan kalian simak. Nah, nanti sebagian dari kalian ada yang menyimak video, sebagian mendiskusikan hal yang ada di dalam LKPD ya. Buka ya videonya ya. Tunggu kalian, pada era 780 Masehi sampai 1228 Masehi, Islam sedang jaya-jayanya. Bagaimana tidak, masa itulah terlahir banyak cendekiawan Muslim yang berkontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Saking berjasanya, lembaga tersebut bahkan masih populer hingga hari ini. Siapa saja mereka? Berikut sederet cendekiawan Muslim yang namanya masih populer hingga hari ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kami mendapatkan video negatif dari Data Fakta. Jabir bin Hayyan. Menurut kalian, siapakah orang pertama yang mengidentifikasi zat yang dapat melarutkan emas, menemukan asam sulfat, klorida, dan nitrat, serta alkali? Jika belum tahu, sepertinya kalian sudah harus berkenalan dengan sosok Jabir bin Hayyan. Cendekiawan Muslim yang bernama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan Al-Kufi As-Sufi ini bahkan mendapat gelar Bapak Ilmu Kimia Modern Dunia dengan sebutan Geber dari Dunia Barat. Untuk karya tulis, Jabir bin Hayyan telah menulis banyak buku yang begitu populer di Eropa. Di antaranya Kitab Al-Kimia atau The Book of the Composition of Alchemy, Kitab Al-Sabin, Kitab Al-Rahmah, Al-Tajmi, Az-Zilak, As-Sorhi, Book of the Kingdom, Book of Eastern Mercury, dan Book of Balance. Al-Khwarizmi. Kalau kalian penasaran siapakah sosok di balik terciptanya penomoran 1 sampai 10, maka nama Al-Khwarizmi tentu saja harus disertakan. Dikenal sebagai ilmuwan Muslim yang ahli di bidang matematika, Al-Khwarizmi juga berjasa menemukan konsep aljabar serta algoritma. Tidak berhenti sampai di situ, ilmuwan berkebangsaan Persia ini juga pernah menjadi dosen di sekolah kehormatan Baghdad, Irak, dan oleh George Sarton diakuinya bahwa pencapaian tertinggi orang-orang timur diraih oleh Al-Khwarizmi. Beberapa karya tulis buatan Al-Khwarizmi diantaranya Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, Kitab Al-Jam'ah wa Tafriq bi Hasab Al-Hindi atau Diksi Al-Hizbi, serta kitab surah Ar-Ra'd yang berisi tentang rekonstruksi planetarium dan berbagai karya lainnya. Trid Ibn Qurra. Satu lagi ahli matematika yang berasal dari cendekiawan Muslim dan sangat berjasa dalam meletakkan dasar-dasar matematika modern. Ya, siapa lagi kalau bukan Trid Ibn Qurra yang digabung sebagai pendiri ilmu keseimbangan berkat kitab monumental yang ditulisnya, yaitu kitab Fi'l Kharastun atau buku keseimbangan balok. Nah, selain itu yang mesti kalian tahu adalah cendekiawan Muslim di zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah ini berjasa dalam penemuan hitungan integral, geometri analitik, dan trigonometri lingkaran, serta konsep angka-angka real. Tidak hanya matematika, faktanya Trid Ibn Qurra pun diketahui mendalami ilmu astronomi juga filsafat, dan dari sanalah berbagai risalahnya pun lahir dan masih dipelajari hingga hari ini. Az-Zahrawi. Tahukah kalian, jika bukan karena Az-Zahrawi, mungkin saja hari ini dunia kedokteran tidak akan menemukan kecanggihannya. Sebab dari tangan cendekiawan yang bernama lengkap Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi inilah konsep operasi modern lahir. Sebab dari tangan ilmuwan asal Cordoba ini pula lah tercipta catgut serta 26 peralatan bedah lainnya seperti pisau bedah, senar bedah, retraktor,
mengait, Serigal Road, Spekula, Bolseu, Blaster, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana dituliskan oleh Robert Kerzinger dalam bukunya yang berjudul History and Philosophy of Biology tahun 2015. Tidak hanya itu, Al-Zahlawi pun diketahui merumuskan pemikiran yang sangat membantu perkembangan ilmu kedokteran modern. Bahkan banyak dokter dari berbagai penjuru Eropa dan belahan bumi lainnya yang datang kepada Al-Zahlawi untuk belajar. Ibnu Haytham. Nah, kalau cerdikan muslim yang satu ini sangat berjasa atas teori optik yang ditemukannya. Fakta menyebutkan bahwa ilmuwan Irak yang bernama lengkap Abu Ali Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham ini merupakan orang pertama yang menemukan juga menulis data penting mengenai cahaya. Karena itu tidak salah jika selama lebih dari 500 tahun Al-Manadir masuk dalam sejarah buku penting ilmu optik. Bahkan sudah ada sekitar 200 buku yang ditulisnya, meski hanya sebagian yang tersisa, di mana salah satu karya monumentalnya, yaitu Kitab Al-Manadir, pun tidak jelas keberadaannya. Dan jangan heran juga jika nama-nama seperti Boger, Bacon, dan Kepler yang sekarang dikenal sebagai pencipta mikroskop serta teleskop awalnya terinspirasi dari seorang Ibnu Haytham. Ya, tadi sudah kita saksikan video ya tentang tokoh-tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan. Gimana, keren nggak? Keren banget ya. Ini yang suka matematika ke kanan? Ya, yang suka matematika? Oke, anak-anak IPA biasanya suka dengan matematika. Yang suka biologi ke kanan? Oke, biologi. Oke, tadi sudah dijelaskan ya bahwa yang menemukan angka, kemudian dasar-dasar kimia, ya adalah cendekiawan muslim. Jadi kita sebagai umat muslim harus bangga. Nah, sekarang tugas kalian di situ yang pertama carilah tokoh ya. Sebutkan salah satu saja ya. Minimal hasil tanggapan kalian itu memuat namanya, kemudian biografi singkatnya, nah ahli bidang ilmu apa dan hasil penemuannya apa, dan kemudian coba kamu bandingkan dengan kenyataan umat Islam saat ini. Itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, di situ kalian bertugas menganalisis bagaimana pendapat kalian tentang kandungan surat At-Taubah ayat 122. Mengapa menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Nah, yang ketiga, bagaimana pendapat kalian tentang manfaat yang dihasilkan dari kemajuan teknologi, ya? Apakah teknologi modern dan canggih dapat mempermudah kehidupan manusia? Kemudian apa manfaat dari kemajuan teknologi tersebut? Dan tuliskan pula dampak negatif yang disebabkan dari kemajuan teknologi dari besarnya kemajuan ilmu pengetahuan. Silahkan dikerjakan. Tentunya tokohnya sudah. Siapa rencana saya mau ditulis? Ibnu Sina. Silahkan nanti tuliskan jawabannya di lembar jawabannya. Maksudnya ini gimana? Coba kamu bandingkan dengan kenyataan Islam saat ini. Oke, kalau keadaan sekarang gimana menurut kalian? Kalau dulu mereka kan orang-orang keren, ilmuwan terkenal. Ada nggak ilmuwan terkenal sekarang yang dari umat Islam? Coba browsing di internet, cari informasinya, dan tulis tanggapan kamu di situ gimana? Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sudah ketemu tokohnya? Sudah, Bu. Sudah, kami mau nulis siapa di situ? Al-Khawarizmi, Bu. Khawarizmi, oh yang tokoh matematika ya? Iya, Bu. Oke, silahkan dikerjakan di lembar jawaban yang sudah disiapkan ya? Iya. Oke, waktunya sudah habis ya untuk diskusi. Udah selesai semua kan? Oke, sudah kembali ke tatanan
kelompok satu sudah siap? Siap, Bu. Siap ya, oke. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kami ada Elena, Dehafiska, Mutiara, dan saya sendiri Pujangga. Baik, saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, carilah tokoh-tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Ya, langsung jawab. Langsung jawab. Baik, di sini kami memilih seorang ilmuwan asal Irak bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, atau yang lebih dikenal dengan nama al-Khawarizmi saja. Beliau merupakan seorang ahli matematika, astrologi, dan geografi yang lahir di Kufah, Irak. Al-Khawarizmi lahir di sekitar tahun 780 dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Penemuan beliau yang paling terkenal antara lain adalah Shadow Square, sebuah konsep matematis, kuadran sinus, dan kuadran mural. Untuk nomor 2, analisis bagaimana pendapat kalian tentang kandungan surah At-Taubah ayat 9, ayat 122, dan mengapa menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Menurut kami, jawaban untuk pertanyaan ini dapat dijawab oleh kutipan dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Menuntut ilmu adalah bagian jihad di jalan Allah karena agama ini bisa terjaga dengan 2 hal, yaitu dengan ilmu dan dengan berjihad menggunakan senjata. Jihad adalah perjuangan mempertahankan Islam dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mencari ilmu. Karena dengan ilmu, agama Islam akan semakin maju dan kegiatan dakwah Islam tentunya akan semakin maju pula. Seorang pendakwah yang berilmu tentunya akan lebih didengarkan dan lebih mudah berdakwahnya dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu tentang manfaat yang dihasilkan dari kemajuan teknologi? Apakah teknologi yang modern dan canggih dapat mempermudah kehidupan manusia? Apa saja manfaat lain dari kemajuan teknologi? Tuliskan pula dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan dalam bidang teknologi tersebut. Baik. Kemajuan dalam bidang teknologi dapat mempermudah atau membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Beberapa cara kemajuan teknologi dapat membantu kegiatan manusia dalam antara lain dengan cara kita lebih mudah menerima informasi, kita jadi lebih mudah berkomunikasi, belanja pun menjadi lebih praktis dengan online shopping zaman sekarang, apalagi belajar. Lalu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah antara lain anak-anak, terutama yang masih berusia di bawah 10 tahun, akan kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan yang sudah terbiasa dengan komunikasi online dan tidak melalui interaksi langsung seperti ini. Selanjutnya adalah adanya hak pelanggaran hak cipta, kejahatan di internet seperti cyberbullying dan penyebaran virus komputer. Saya rasa sudah cukup dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Presentasi yang sangat baik, ya, maka tentunya dan ibu kasih apresiasi luar biasa untuk kelompok 1. Nah, dari penjelasan dari kelompok 1 tadi, adakah dari kelompok 2 yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, cukup? Cukup, alhamdulillah. Baik,
Silakan. Tadi sudah kita saksikan bersama ya presentasi dari kelompok 1. Nah, untuk selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2 untuk ke depan. Silakan sebutkan nama kelompoknya, kemudian nama-nama anggotanya. Baik, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama saya memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Pertama, Ooi Anugrah, dan saya sendiri Sulisnawati, Aulia Hasanah, dan Sri Mutiara. Di sini saya akan membacakan soal untuk menganalisis. 1. Carilah tokoh-tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Hasil tanggapan setidaknya memuat nama ilmuwan, biografi singkat, dan bidang keahlian atau hasil penemuan. Kemudian coba kamu bandingkan dengan kenyataan umat Islam saat ini. Jawabannya, nama ilmuwannya Ibnu Sina. Biografi singkat, Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Bidang keahliannya, sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran hasil penemuan perbandingannya. Kenyataan umat Islam saat ini adalah lebih mengikuti perkembangan dunia barat daripada keilmuan yang dibangun oleh tokoh-tokoh Islam yang memiliki penemuannya berdasarkan pada Al-Quran. Dan pertanyaan nomor 2, analisis bagaimana pendapat kalian tentang kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 122. Mengapa menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah? Pendapat kami tentang kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 122. Mengapa menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah? Karena menunjukkan pentingnya menuntut ilmu bagi kita semua. Contohnya, kalau kita lihat dari arti ayat tersebut, di setiap kaum atau wilayah perkampungan, wajib ada yang menuntut ilmu agar perkampungan itu tidak dilanda kebodohan, bahkan terutama pada saat kondisi peperangan. Dan pertanyaan nomor 3, bagaimana pendapatmu tentang manfaat yang dihasilkan dari kemajuan teknologi? Apakah teknologi yang modern dan canggih dapat mempermudah kehidupan manusia? Apa saja manfaat lain dari kemajuan teknologi? Tuliskan pula dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan dalam bidang teknologi. Jawaban kami, pendapat mengenai manfaat yang dihasilkan dari kemajuan teknologi adalah kemajuan teknologi membuat penyelesaian pekerjaan menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Ya, teknologi modern bisa mempermudah kemudahan manusia. Contohnya adalah kita dapat melakukan komunikasi jarak jauh menggunakan kemajuan teknologi seperti HP dan lain-lain. Adapun manfaat dari kemajuan teknologi, pertama, kemudahan komunikasi, berkembangnya alat transportasi. Kedua, kemudahan pencarian informasi dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif yang dihasilkan dari kemajuan bidang teknologi adalah adanya ketergantungan terhadap peralatan teknologi, munculnya sikap individualisme, masuknya informasi yang membawa pengaruh buruk seperti berita bohong, situs dewasa, dan lain-lain. Baik, tadi sudah selesai pemaparan dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok 1. Ayo. Oke, silakan dijawab. Tadi untuk pertanyaan kedua kan kalian membahas tentang siapa tadi? Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina.
Kenapa kalian memilih beliau secara spesifik? Apakah ada alasan tertentu? Oke, terima kasih untuk menjawab atas pertanyaan tadi. Saya mohon izin untuk menjawabnya. Oke, silakan. Alasan kami kenapa memilih Ibu Sina untuk menjawab pertanyaan kali ini. Karena terutama kami mengagumi sosok beliau dan beliau juga terkenal di bidang kedokteran. Oke, gimana? Cukup? Cukup. Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk mereka semua. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya kita akan bacakan surat Quran surat At-Taubah ayat 122. Ya, silakan dibuka Al-Quran digitalnya. Kita bacakan sama-sama. Sudah siap? Siap ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffah. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Baik, tadi sudah kita baca sama-sama Quran surat At-Taubah ayat 122. Nah, setelah ini gua akan ambil nilai untuk pembacaan dengan tartil Quran surat At-Taubah ayat 122. Oke, kita mulai dari nomor absen teratas. Ya, ada beberapa aspek yang dinilai. Salah satunya yaitu tentang makhrajul huruf dan tajwidnya. Ya, baik, untuk kesempatan yang pertama, Diah Afiska, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Oke, selanjutnya Pujangga, silakan Pujangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selanjutnya tulis Sawati, ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Semuanya sudah melakukan pembacaan ayat
suci Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 122. Alhamdulillah, yang sudah bagus dipertahankan, ya, yang masih ada kekurangan ditingkatkan, lebih sering lagi membaca mengajinya, ya, agar bacaan Qurannya menjadi lebih baik lagi. Karena setiap ayat Al-Quran yang kita baca itu ada dalam setiap hurufnya ada kandungan pahala untuk kita, kebaikan untuk kita semua. Baik, kasih aplaus untuk kita semua yang sudah membacakan surat At-Taubah dengan baik. Oke, tahapan demi tahapan pembelajaran sudah kita lalui bersama. Selanjutnya pada proses menjelang akhir, ya, di sini akan Ibu berikan lembar evaluasi untuk kalian kerjakan untuk menilai sejauh mana pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini bisa meresap, ya, bisa kita nilai dari segi pengetahuannya. Baik, untuk mengerjakan lembar evaluasi silahkan meja yang di tengah ini digeser sedikit supaya tidak terlalu dekat. Selain lembar evaluasi, ada lembar refleksi yang bisa kalian kerjakan. Waktu pekerjaannya 20 menit, ya, bisa dimulai dari sekarang. Buku paketnya sudah teman. Kemudian sisakan hanya lembar evaluasi saja di depan meja kalian. Silakan yang mulai posisi bukunya. Baik, sudah siap kerjakan, ya? Oke, silakan dikerjakan. Baik, alhamdulillah waktu yang ditentukan sudah habis. Gimana, sudah selesai semua? Sudah, ya, sudah selesai, alhamdulillah. Baik, mulai dari sini. Tentukan. Proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, ya. Semoga ilmu yang sudah kita peroleh bermanfaat untuk kita semua. Oke, selanjutnya akan Ibu bacakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama apa itu pengertian dari menuntut ilmu, ya. Kemudian ilmu dan jihad adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena adalah bagian dari dakwah. Nah, hukum menuntut ilmu tadi yang ingat ada berapa? Ada dua. Ada yang bisa sebutkan apa saja? Fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu yang seperti apa? Yang wajib dilakukan untuk Wajib dilakukan oleh setiap orang per orang. Kalau fardu kifayah? Ya. Jika satu orang di satu wilayah sudah mengerjakan, maka kewajibannya gugur bagi orang lain. Oke, berarti kalau dalam satu wilayah itu sudah ada yang bisa, berarti yang lain jatuh kewajibannya. Baik, untuk yang berikutnya, ketiga, keutamaan menuntut ilmu diantaranya, ya, diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah. Beberapa derajat, mendapatkan pahala, kemudian sedekah yang paling utama. Nah, kemudian merupakan hal yang lebih utama daripada
selanjutnya menuntut ilmu itu bisa dikatakan ya lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Yang terakhir, keutamaan menuntut ilmu diantaranya yaitu dinaungi malaikat dan dimudahkan jalan menuju surga. Di sini siapa yang nggak pengen masuk surga? Nggak pengen, ada nggak? Nggak ada. Yang ingin masuk surga angkat tangan? Iya, semuanya ingin masuk surga. Maka tutuplah ilmu, karena selama kita menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala, ya, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula kita dinaungi oleh malaikat dan dimudahkan oleh Allah dalam menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, ulang ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingatkan kembali ya untuk materi yang akan datang. Satu, yaitu kita menghafalkan surat Quran, surat At-Taubah tadi dengan artinya. Ya, itu dihafalkan dan akan Ibu ambil nilai minggu depan. Kemudian kita akan membahas perilaku mulia apa saja yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari sebagai implementasi penerapan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Baik, tahapan demi tahapan pembelajaran kita pada hari ini telah kita selesaikan. Dan sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, mari kita tutup bersama bacaan dengan membaca Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, Ibu mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan kita akhiri bersama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk menjadikan kita pribadi muslim yang lebih baik. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.